Oke, kualitas hadisnya. Menurut Imam Asyuti hadis ini nilainya dhaif, lemah. Menurut Alimah Hadis Masakini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Penting untuk Anda ketahui, Pak Kiai betapapun tidak sependapat, nanti beliau banyak mengkritik pendapat pemikiran Syekh Albani, tapi beliau tidak benci kepada beliau, kepada Syekh Albani. Ya, ini bagian dari adab keilmuan. Syekh Albani bagaimanapun juga pembacaan hadisnya luar biasa banyak. Ya, memang sebagian ulama kita ada yang sangat keras terhadap beliau, anti banget, bahkan menuduh beliau itu orang nggak berilmu, orang bodoh, hanya orang yang baru kemarin belajar hadis itu. Ya, tapi kita tidak sepatutnya mengikuti yang cara seperti itu. Ya, cukup bahwa beliau hukumnya menghukumi seperti ini, ya sudah, kita nggak setuju, nggak apa-apa, silahkan. Anda tolak, silahkan. Tetapi nggak perlu kita benci, kita caci maki, tidak perlu. Nah, Pak Kiai juga begitu. Pak Kiai di sini nanti mengkritik banyak pendapat dan pemikiran Syekh Albani, tapi di sini beliau pakai istilah Syekh, penghormatan keilmuan. Betapa tidak beberapa negara itu mengakui keilmian beliau. Kan kita nggak mungkin ya pendapat kita pribadi mengalahkan pendapatnya orang senegara. Betapapun, lagi-lagi betapapun kita sangat tidak setuju dengan pemikirannya, dengan apapun itulah. Ya, tapi ingat, beberapa negara Muslim itu bahkan menjadikan sebagai referensi utamanya. Kita hargai keilmuannya. Kita hargai sebagai keilmuannya itu. Ya, bahwa beliau juga berkata kasar kok kepada para ulama, sudahlah, itu urusan beliau dengan Tuhannya. Ya, urusan beliau dengan Allah saja. Kita jangan menambah jariah dosa. Ya. Oke, di sini ada beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah mungkar. Diapresiasi oleh beliau, oleh Pak Kiai, bahwa hadisnya memang mungkar menurut Syekh Albani. Menurut Imam Asyuti hadisnya dhaif. Berarti penilaian Syekh Albani lebih spesifik, ya, dhaifnya mungkar. Pernyataan Al-Albani ini tidak berlawanan dengan pernyataan Asyuti, ya, tidak bertentangan, hanya spesifikasi. Karena hadis mungkar adalah bagian dari hadis dhaif, dan hadis mungkar adalah hadis dhaif yang parah karena di dalamnya ada rawi yang fasik atau yang parah lupanya. Nah, sama-sama dhaif gitu ya. Hadis mungkar kategori hadis lemah sekali yang tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan, bahkan semi palsu. Karena itu semi palsu, ya, karena dia datang dari, sebenarnya hadis mungkar itu definisinya banyak. Ya. Hadis mungkar itu definisinya banyak. Para ulama beda-beda. Tapi kita nggak perlu pusing. Mau ulama mutaakhirin atau mutaqaddimin, sebenarnya titik temunya satu. Mungkar itu, ya, terbukti keliru. Sudah. Terbukti keliru, dan kelirunya parah. Intinya itu saja. Baik itu dari orang sikoh maupun tidak dari orang sikoh. Nah, ini perdebatan nanti, bukan perdebatan, nggak sampai jadi perdebatan, hanya perkembangan istilah. Jadi sama kayak tadi saya sebutkan, dulu istilah yang populer itu mubalik, nggak ada ustadz. Tapi hari ini istilah mubalik hilang, bergeser, tergantikan dengan ustadz. Ustadz yang dulu itu istilah sakral, sekarang menjadi istilah biasa. Mungkar dulu itu istilahnya biasa, menjadi istilah parah. Bisa dipahami, ya? Nah, pada awalnya mungkar itu adalah hadis yang diingkari. Secara lughatan, diingkari. Diingkari kenapa? Karena nggak ada orang lain yang meriwayatkan kecuali dia. Maka mungkar itu hadis fard. Imam Al-Baiquni menyebutnya apa? Nah, wal mungkarul fardu bihi rawin ghoda ta'diluhu la yahmilut tafarrud. Sikoh maupun nggak sikoh, kalau dia satu-satunya yang meriwayatkan, nggak ada orang lain selain dia, diingkari oleh orang. Kenapa? Karena tafarrud itu mahallul ingkar. Coba bayangkan,
Ya, ini prinsipnya. Jadi nggak ada pertentangan baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Darussunnah ini ada berapa ratus mahasantri? Anggap aja total santri mahasantri ada 300-an. Ada satu santri, satu-satunya santri bilang, hari ini Darussunnah masuk. Satu-satunya. Kira-kira Anda apa yang Anda rasa? Percaya, yakin, Anda langsung masuk siap-siap. Ini karena posisinya di sini Anda santai. Bagi yang sekarang sedang di rumah, gitu ya. Coba Anda satu orang ngomong gitu di media sosial, satu-satunya. Dari sekian ratus satu-satunya, nggak ada orang lain yang ngomong kecuali Anda. Nah. Dan Anda termasuk di sini hafid misalnya, termasuk akhlaknya luar biasa, ya, akhlaknya sangat terkenal jujur, misalnya gitu ya, sikoh lah, bahasa simpelnya sikoh. Sendirian Anda ngomong begitu, yang lain nggak ada ngomong. Hari ini Darussunnah masuk dan wajib datang semuanya. Kira-kira Anda yang lain itu gimana perasaannya? Percaya atau enggak? Yang pertama pasti nggak percaya. Buktinya apa? Tanya ke teman-teman yang lain. Nah, makanya tafarrud itu mahalul ingkar. Jadi orang kalau sendirian saja ngomong. Lah sekarang hadis Nabi idealnya sesuatu tentang agama itu diketahui oleh semua orang. Sholat itu kewajiban. Masa sih yang tahu cuma dia doang? Katanya wajib untuk seluruh umat Islam. Fardu ain, setiap muslim wajib sholat. Tapi kok yang ngerti sholat cuma dia doang? Berarti mahalul ingkar kan? Masa sih nah gitu. Nah setelah diklarifikasi, oh iya betul ketemu. Oh ternyata nggak jadi tafarrud. Nah maka nggak jadi mungkar. Awalnya mungkar itu istilah begitu. Tapi setelah para ulama menulis kitab hadis, nggak ada lagi orang pakai itu. Jadi nggak usah bingung. Betapapun dahulu kala zaman bahelaknya, ya, ulama hadis itu menilai mungkar itu adalah fard tadi itu satu-satunya orang, tapi itu masa hadis masih diriwayatkan secara lisan, baru awal-awal ditulis. Jadi ketika sekarang kitab Jarh wa Ta'dil itu semua ditulis belakangan. Imam Bukhari saja nggak menulis secara khusus Jarh wa Ta'dil. Ada sih tarikh kabirnya misalnya gitu ya, tapi tidak spesifik begitu. Itu sudah bergeser istilah mungkar. Jadi kalau ketemu istilah mungkar sudah nggak usah khawatir. Nah, kemudian belakangan mungkar. Nah, karena tadi satu-satunya ya, setelah diklarifikasi, bener nggak sih Darussunnah masuk? Enggak kok. 100 mahasantri menyatakan enggak. Diklarifikasi dengan Ustadz Sofin sebagai pemegang kebijakan. Darussunnah libur, mana yang sikoh? Ustadz Sofin. Mana yang sikoh? Yang banyak, 100 didukung dengan satu orang. Itu yang ausak. Ada satu rawi tadi sikoh ya. Nah, nanti belakangan bergeser itu jadi syad istilahnya. Tapi awalnya gitu. Awalnya itu mahalul ingkar, mukhalafatud dhaif, lissikoh. Ternyata setelah satu ngomong ini ternyata terbukti bertentangan dengan riwayatnya orang sikoh yang lebih dekat, atau satu orang lawan satu, tapi satu pemegang kebijakan, satu mahasantri biasa. Ya jelas dhaif lawan sikoh itu satunya. Nah, ini jadi mungkar. Maka mungkar belakangan bergeser menjadi mukhalafatud dhaif lissikoh. Nah, belakangan lagi pasca Ibnu Shalah bergeser lagi. Makanya Syekh Mahmud Tohan dalam taisirnya mendefinisikan mungkar itu pakai yang simpel, ma rawahu rawin fasik atau fuhsyul ghalat. Ya, fahisyul ghalat. Ya, rawi yang syadidud da'af, yang kekeliruannya itu parah. Dan mungkar itu tidak selamanya berkaitan dengan hafalan. Kedobitan itu nggak selamanya hafalan saja. Ada orang hafalannya kuatnya luar biasa, baru setengah dengar saja udah hafal, setengah dengar saking kuatnya itu. Cukup baru bismillah, oh ya saya udah tahu, hafal langsung. Nah, keterlaluan hafalnya. Tapi nggak bisa ngomong. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak.
Nah, ini kalau meriwayatkan hadis, konteksnya periwayatan saja ya, itu hadisnya bisa mungkar. Kenapa? Rawan keliru. Hafal, cepet. Sekali mendengar ceramah, Masya Allah, hafal ya. Kalau menilai orang, nggak begitu hadisnya. Tapi, lah terus yang benar gimana? Ngomongnya sulit. Nah, ngomongnya sulit. Itu bisa menjadi mungkar riwayatnya. Kenapa? Yang keluar adalah kekeliruan. Nah, atau sebaliknya, ada orang pinter ngomong. Wah, ngomongnya kayak apa? Kayak burung berkicau gitu. Nah, tapi lemah hafalannya. Itu juga rawan mungkar. Nah, keliru, pasti kelirunya. Nah, itu. Oke, loh, udah lama banget ini. Hadis matruk mungkar, dhaifnya sangat parah ya. Nah ini, hadis ini dinilai mungkar karena tadi ada rawi yang sangat lemah, yaitu Salam bin Sawar dan Maslamah bin Salt. Sedikitnya ada 2 orang ini yang lemah. Memang kalau kita bicara jarh wa ta'dil itu ya ngeri-ngeri gimana gitu ya. Tapi ingat, jarh wa ta'dil itu juga amanah ilmiah, dan dia hanya dipakai dalam ilmu hadis. Selain ilmu hadis nggak boleh. Sama kayak dalam ilmu hukum. Kalau di luar ilmu hadis jadi ghibah. Anda dalam peradilan, Anda jadi saksi di persidangan, ya, di persidangan Anda jadi saksi. Wajib Anda itu mengumbar aibnya orang yang terbukti bersalah. Menurut Anda jelas-jelas salah, asalkan kesaksian Anda betul ya. Wajib bagi Anda mengumbar itu, atau menyampaikan keburukannya lah gitu. Nggak usah mengumbar deh, menyampaikan keburukannya apa adanya. Kalau dia ngomong buruk, sampaikan ngomong buruk. Kalau dia berbohong, sampaikan berbohong. Nggak usah ditutup-tutupi. Tapi keluar dari meja peradilan, buka pintu ruang sidang, haram Anda itu ngomongin kejelekan dia meskipun benar. Jarh wa ta'dil juga begitu. Silakan Anda menilai para ulama yang berkompeten itu menilai bahwa ini mungkar, ini fasik, ini. Tapi hanya dalam periwayatan hadis. Selain periwayatan hadis, haram. Dan para ulama begitu. Imam Ahmad, kritikus hadis, menilai orang mungkar banyak sekali. Tapi ketika bicara fikih, nggak pernah beliau bilang ini mungkar, ini begini, tidak. Nah, hanya dalam periwayatan hadis. Makanya hadis dan hukum itu dalam ilmu periwayatan sama. Imam Abdurrahman bin Mahdi menyatakan khaslatani la yastaqimu fihima husnudzan. Al hadits wal qada. 2 hal yang nggak boleh kita itu husnudzan, harus suudzon. Itu 2. Ya, harus suudzon. Kalau mendengar apa itu? Hadis, periwayatan hadis. Yang kedua adalah peradilan. Anda sebagai hakim, ya, kuliah syariah, daftar jadi hakim, diterima. Menerima kesaksiannya saksi, terdakwa, tersangka, didengarkan. Oh, betul-betul saya percaya. Oke. Berarti Anda tidak bersalah. Nggak boleh. Harus suudzon dulu. Nah, prinsipnya prinsip suudzon dulu. Praduga. Nah, oke. Baik, 2 rawi ini ya yang menjadi bermasalah dalam periwayatan hadis. Inilah yang menyebabkan proses nyampainya hadis ke kita itu menjadi lemah sekali. Oke, ternyata dalam riwayat lain yang lebih lengkap ada dalam sumber primer. Nah, ini ternyata ada sumber primernya, yaitu dari Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah itu meskipun judulnya sahih, tapi banyak hadis yang dhaif di situ. Ternyata Imam Ibnu Khuzaimah itu juga tidak memastikan kesahihannya. Buktinya apa? Buktinya dalam judul hadis ini beliau menyatakan in sahhal khabar. Nah, in sahhal khabar, babu fadhaili syahri Ramadan, in sahhal khabar, jika hadisnya memang sahih. Niatnya beliau mengumpulkan hadis itu adalah untuk diseleksi agar hadisnya sahih semuanya, tetapi ya belum sempat beliau teliti satu persatu semuanya. Nah, akhirnya banyak hadis-hadis dhaif yang masih ada di situ. Dan selamatnya beliau menggunakan istilah in sahhal khabar, kalau hadisnya benar. Ternyata setelah diteliti hadisnya tidak benar, nah, meskipun judulnya sahih. Nah, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita cermati ya. Sekali lagi bahwa hadis tentang Ramadan awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Ramadan itu terbagi menjadi 3.
10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, pengampunan, 10 ketiganya adalah itqun minan nar. Ini menurut penelitian para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer adalah hadisnya lemah. Bahkan bisa dinilai lemah sangat. Ya, kalau di sini Pak Kiai cenderung sama pendapatnya dengan pendapatnya Syekh Albani yang menyatakan dhaif mungkar. Dhaifnya itu mungkar, dhaifnya sangat parah alias semi palsu. Kenapa kok disebut palsu di judulnya? Ya, hadis palsu sama semi palsu itu sama-sama parahnya, sama-sama nggak bisa naik, sama-sama nggak bisa jadi hujjah. Jadi ini nggak mengurangi amanah ilmiah kontennya. Oke ya. Nah itu yang penting. Tapi boleh nggak kita berharap optimis bahwa 10 hari pertama mendapatkan rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, 10 hari ketiga mendapatkan pembebasan dari neraka? Boleh. Yang penting jangan sekali-kali meyakini bahwa itu Rasulullah yang menyabdakan. Itu saja. Simpel sebenarnya orang masalah hadis itu. Masalah hadis dhaif itu. Hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat dhaifnya tidak parah. Ini parah. Oke ya. Nah, yang kedua, tahta aslin sahih. Ada dasar yang sahih. Prinsipnya ini nggak menyalahi syariat. Oke. Prinsipnya nggak menyalahi syariat. Bisa Anda amalkan sebagai motivasi. Nah, yang ketiga adalah apa? Tidak meyakini ini dari Nabi dan Nabi melakukan itu. Terus gimana dong? Ya sudah, motivasi saja seperti Anda memotivasi diri pakai kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Saya mau menabung, nggak perlu pakai hadis Anda. Pengen jadi kaya, cukup pakai dalil pepatah kata mutiara itu? Rajin menabung pangkal kaya. Nah, nggak usah meyakini Nabi nggak rajin menabung, nggak usah. Ya. Nah, Anda Ramadan dalam hal ini mau berharap rahmat di 10 pertama, berharap maghfirah 10 kedua, berharap itqun minan nar di 10 ketiga, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak usah meyakini, menisbatkan bahwa ini dari Rasulullah. Dan kalau menyampaikan kepada masyarakat, nggak usah membawa-bawa nama Rasulullah. Jadi mengatasnamakan Rasul itu ada 2 model polanya, ada 2 pola. Ada pola mengatasnamakan Rasul dalam bentuk riwayah, ada mengatasnamakan Rasul dalam bentuk diroyah. Dua-duanya nggak baik kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik,